Oskadon. Salam MNB Loven. Mendengar penjelasan itu, Rakai Galuh menarik nafas panjang. Lalu dia menatap pada Kirata Kencana yang dikenalnya sebagai Ki Jawu, yang sedang bergembira bersama para perwira Mataram dan para tokoh rimba persilatan lainnya. Sementara itu Kirata yang diperhatikan oleh Rakai Galuh dan Resi Gupta tampak tetap asyik bergembira mengikuti irama gamelan yang semakin menghanyutkan. Resi, Ki Jawu telah begitu banyak membantuku. Dia menyelamatkan hidupku dan istriku, Sri Endang Galagenti. Dia memelihara dan membawaku berlari menghindari kejaran dari orang-orang Rakai Mahisa. Aku makan dan tidur bersamanya. Pokoknya semua penderitaanku selama dalam pelarian ditanggung olehnya. Dia tidak saja seperti Kawula Merak Jingga, tapi dia adalah saudaraku. Namun sejauh ini aku tidak mengenalnya dan tidak tahu siapa dirinya. Bagaimana wajah yang tersembunyi di balik kedoknya itu. Ya. Kadang-kadang pendekar dan kesatria itu selalu tampil dalam satu keanehan dan keganjilan. Dia ingin menolong orang lain tanpa mau mengenalkan dirinya. Tapi ada juga yang menolong orang lain dengan sepenuh hati dan sampai mengorbankan jiwanya sendiri. Itu semua dikarenakan dia pernah berbuat salah pada orang yang ditolongnya. Maksud Resi sebagai penembus dosa, sebagai permintaan maaf? Iya. Tapi sekarang persoalannya, apakah Gusti Prabu mempunyai teman yang sakti yang pernah berbuat salah kepada Gusti? Kurasa tidak, Resi. Selama hidupku, aku tidak ada teman yang memiliki ilmu tinggi selain para perwira Merak Jingga. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Putri Melur Permaisuriku, bahwa aku terlalu sombong, terlalu angkuh untuk mengenal orang-orang rimba persilatan. Aku hanya mengenal Sang Rama, lalu Ki Denta. Hanya mereka yang selalu keluar dan masuk ke istana. Tapi Ki Denta sudah tiada. Lalu Sang Rama kita tahu semua. Maaf Gusti. Ada baiknya suatu saat kelak, kalau memang semuanya sudah kembali tentram dan damai, Gusti tanyakan saja kepada Gusti Permaisuri. Mungkin beliau tahu banyak tentang Ki Jawu. Karena menurut hamba, memang ada rahasia di antara mereka. Dewata yang Maha Agung. Resi, iya, aku ingat. Saat istriku kuusir dari keraton Merak Jingga 20 tahun yang lalu, dia pergi bersama seorang perwiraku. Perwira yang kutuduh telah merayu istriku. Perwira muda itu memang sepertinya memiliki ilmu yang cukup. Apakah tidak mungkin dia yang berada di balik kedok hitam itu? Ya, mungkin perwira itu yang berada di balik kedok itu, Gusti Prabu. Tapi Gusti tidak usah terburu-buru. Selidikilah secara perlahan-lahan dan hati-hati. Biasanya setiap orang yang menolong orang tanpa pamrih selalu berhati-hati. Jangan sakiti perasaannya. Mungkin semua yang dilakukannya sebagai pernyataan minta maaf.
Tapi memang sebaiknya untuk menyelidiki semuanya, tanyalah pada Gusti Permaisuri. Resi. Ya. Aku mohon bantuanmu. Apa yang dapat hamba berikan pada Gusti Prabu? Begini Resi. Resi adalah orang yang selama ini menyelamatkan dan memelihara Rakai Langit putraku. Aku rasa Resi akan cepat berbicara dengan permaisuriku. Mungkin dia akan menceritakan apa yang Resi inginkan. Maaf Gusti Prabu, sebenarnya hamba berat untuk melakukan hal itu. Percayalah, hamba melakukan semuanya selama ini, menolong Rakai Langit dari kecil hingga dewasa, dari tak tahu ilmu silat sampai menjadi pendekar. Itu hanya semata-mata hati nurani hamba yang menganggap bahwa dia adalah putra hamba yang terlepas dari semua pengharapan, bahwa suatu saat hamba akan mendapat imbalan. Hamba melakukan semuanya tanpa mengharapkan apa-apa. Jadi hamba tidak mau semuanya di mata cadar perak hanya sebuah perbuatan yang membutuhkan pamrih. Hamba tidak mau ada anggapan lain dari perbuatan hamba ini pada diri Ranggageni murid hamba. Hamba tidak mau juga jasa hamba dibalas dengan sesuatu penyiksaan batin. Maafkan hamba Gusti. Maafkan aku juga Resi. Memang seharusnya aku tidak usah mengatakan. Aduh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Loh, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon. Puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Ampun Gusti, hamba melakukan semuanya ini atas diri Ranggageni itu adalah karena hamba menganggap Ranggageni adalah anak hamba. Hamba mengajari apapun yang bisa diterimanya, terlepas dari harapan
bahwa suatu saat kelak hamba akan mendapatkan imbalan apa-apa. Dan hamba pun tidak membayangkan bahwa Ranggageni itu adalah seorang putra raja. Hamba mengira dia adalah seorang bocah kecil, anak dari para petani yang tertinggal dari keluarganya. Hamba rasa memang Gustilah orang yang tepat untuk mendapatkan keterangan itu. Tapi apakah Gusti begitu yakin bahwa dia adalah perwira yang Gusti usir waktu itu? Aku tidak yakin, Resi. Tapi setidak-tidaknya hanya dialah yang mungkin melakukan semuanya ini, Resi. Perwira itulah yang kuanggap punya dosa dan kesalahan terhadap Menak Jingga. Jadi hanya dia yang mungkin melakukannya. Dia dekat dengan Cadar Perak karena selama ini dia memang bersama-sama. Ya, semoga saja memang dia, Gusti. Oh ya, Gusti. Apakah Gusti tidak ikut bergembira bersama mereka? Tidak perlu, Resi. Biarlah mereka bergembira. Kenapa Gusti mengenai? Adakah sesuatu yang mengusik pikiran Gusti? Iya. Aku teringat Melur. Kemana dia? Maaf Gusti. Seperti yang dikatakan oleh Milord Mahesi, bahwa sesungguhnya Putri Melur itu adalah seorang pendekar. Sebelum kita mengetahui siapa dirinya, kita semua mengenalnya sebagai Cadar Perak, seorang perempuan sakti yang bisa menghancurkan para siluman ciptaan Nyai Balitung, bisa menghancurkan sepasukan prajurit pilihan. Jadi tak perlu Gusti mencemaskan beliau. Beliau bukanlah Putri Melur yang lemah. Hamba yakin dia akan kembali. Jadi jangan Gusti memandangnya sebagai Putri Melur yang lemah, tapi lihatlah dia itu sebagai Cadar Perak. Toh saat perginya pun dia mengenakan cadarnya. Rakai Galuh terdiam. Dia hanya bisa menarik nafas panjang. Apa yang dikatakan oleh Resi Gupta benar. Raja Merak Jingga itu meneguk airnya, lalu berjalan ke arah para prajurit yang sedang bergembira. Sementara itu Ranggageni dan Nilot Kencana yang baru saja tiba di depan rumah Ki Demang tidak menemukan siapa-siapa kecuali beberapa prajurit jaga. Nimas, tidak ada orang di rumah Ki Demang ini kecuali beberapa prajurit jaga dan para perempuan tua yang tertidur. Lalu kemana yang lainnya? Ramanda, Kuruku, dan yang lainnya? Mungkin mereka semuanya ke tempat penahanan, Kakang. Sebaiknya kita ke sana. Oh iya, ayolah Nimas. Kita tidak boleh terlambat. Barangkali para prajurit itu memberontak lagi. Ayo. Hup, hup. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Loh, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Ih, dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang.
Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alai Jod, bener baik kayak jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon hebat. Kang bener sih. Bener Oskadon. Beli salah maning cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Kakang, di sini juga tidak ada siapa-siapa kecuali para penjaga. Oh, lalu kemana mereka? Oh, Kakang, apakah tidak mungkin kalau mereka semua masih di alun-alun? Malam-malam begini? Apa yang mereka lakukan di sana? Aku yakin Brahmanda tidak akan menyiksa mereka dengan pembicaraan yang panjang. Tapi sebaiknya kita ke alun-alun saja. Sebentar nih, Mas. Aku melihat ada yang berjalan di ujung sebelah sana. Mari kita lihat. Dia kotor saat ini, Mas. Mau apa dia di sini? Kita lihat saja, Kakang, apa yang akan diperbuat oleh orang itu. Tapi dia hanya sendiri. Mana kedua temannya? Dari tempat gelap, Rangga Geni dan Nilot Kencana terus memperhatikan Kotosadi, pendekar dari Tibet yang bergabung dengan pasukan Mataram. Lama keduanya memperhatikan orang tua sakti itu. Tak ada yang perlu dicurigai dari orang itu, Kakang. Lihatlah, dia hanya berkeliling meronda. Dia duduk di depan rumah tahanan itu. Ayo, kita dekati saja dia. Barangkali dia tahu pada kemana orang-orang di rumah Kidemang itu. Baiklah, Nimas. Selamat malam, Tuan Kotosati. Oh, selamat malam Rangga Geni dan Putri Nilot Kencana. Ada apakah kalian berdua malam-malam begini datang kemari? Apakah ada sesuatu yang tidak beres? Semuanya beres, Tuan. Tak ada masalah di sini. Oh ya, mana Tuan Tosulihan dan Mutaso? Apakah mereka sudah tidur? Mereka belum tidur, Rangga Geni. Mereka ikut Gusti Prabu dan yang lainnya pesta-pesta di alun-alun. Oh, jadi mereka berpesta di alun-alun? Iya. Apakah kalian berdua tidak tahu? Kukira kalian dari sana. Kami dari ujung desa sebelah sana, Tuan. Ketika kami kembali, tak ada seorang pun yang kami jumpai. Dan kenapa Tuan sendiri tidak ikut ke alun-alun? Aku mendapat giliran untuk menjaga tawanan di sini bersama para prajurit. Seharusnya biarkan para prajurit saja yang menjaga mereka. Toh kalau ada apa-apa, mereka bisa mengatasinya. Iya, aku percaya. Kami semua percaya pada prajurit Mataram. Tapi apa salahnya kalau aku juga ikut berjaga, ya? Toh ada juga tawanan dari negeri kami. Dan kedua orang itu amat liciknya. Mereka memiliki ilmu hitam. Dan kalau ada salah satu di antara kami di sini, mereka tak akan berani berbuat macam-macam. Terima kasih, Tuan. Kalau kalian mau ke alun-alun, pergilah. Biarlah aku di sini saja bersama para prajurit jaga. Nanti aku juga akan ke sana. Oh, ya. Kita di sini saja, Tuan. Mungkin banyak pengalaman yang dapat ku ketahui tentang negeri Tuan. Itu pun kalau Tuan tidak segan menceritakan semuanya padaku. Tak ada yang menarik dari negeri kami, Tuan.
Mungkin tanah Jawa ini jauh lebih indah dan bagus dibanding tempat kami yang agak gersang. Banyak bukit-bukit yang gundul. Dan kekerasan merupakan sebagian dari kehidupan di negeri kami. Atau mungkin kalau ada yang tahu kami pergi ke tanah Jawa ini, pasti menggunakan kesempatan untuk membuat kerusuhan. Mendengar ucapan Tuan, sepertinya perguruan Tuan begitu disegani di Tibet. Iya. Perguruan Matahari adalah perguruan yang terbesar. Banyak kesatria tanah Tibet yang lahir dari perguruan Matahari. Banyak yang ingin masuk ke perguruan kami. Namun banyak juga yang ingin menghancurkan perguruan kami, terutama dari golongan hitam. Ya, di mana-mana yang namanya golongan hitam adalah musuh kita, Tuan. Mereka mempunyai cita-cita hanya untuk menghancurkan kehidupan dan kedamaian, merusak ketentraman dan mencemooh keadilan dan kejujuran hidup. Manusia seperti mereka bisa kita hancurkan kalau kita bersatu, bekerja sama menghalangi setiap langkah mereka. Raga Geni, kami bertiga sudah menyaksikan kehebatanmu dalam menghancurkan Rakai Maisa dan para sekutunya. Kami tidak menduga kalau tanah Jawa ini banyak sekali pendekar yang luar biasa. Kalau saja kalian mau pergi ke negeri kami, mungkin banyak yang bisa kalian lakukan bersama kami. Lama mereka terdiam. Rangga Geni mencoba merenungi dan membayangkan tentang Tibet dari melihat penampilan Kotosati yang begitu sederhana, hanya dengan kain kuning yang menutupi badan. Dia sering melihat para pendeta dari Tibet dan mengajarkan tentang kehidupan di tanah Jawa. Kalau hanya mendengar cerita Tibet dariku, kau tidak akan dapat apa yang kau inginkan. Membayangkan sesuatu jauh lebih indah lagi kalau kita menyaksikan langsung dan merasakan kehidupan di tempat itu. Kau benar, Kotosati. Kita lihat saja nanti. Sapa kang awake lemes bae, jage nginum os kapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum os kapit sedina siji. Hebat. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, os kapit vitamin kang bener-bener lengkap.